Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ikhwan El Kamal Pak Pahan, MKOM, selaku Informasi Manajemen, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat umur serta nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Tak lupa salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya Wanda Jura Pratami selaku moderator kelompok 2 yang beranggotakan Abdul Halim, Audi Andini Lubis, Aziza Rahma, Nur Afni, Rizka Alfani, dan saya sendiri Wanda Jura Pratami. Adapun topik perkuliahan kita pada hari ini adalah memahami konsep database dan sistem manajemen database. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita pada hari ini, kita mulai saja memasuki pemateri. Kepada pemateri pertama, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, saya akan menjelaskan kebangkitan era database. Pada era sebelum dipergunakannya database, terdapat kendala pada medium penyimpanan, di mana record pada pita magnetik harus diproses secara berurutan. Oleh karenanya, dicari jalan keluar dengan cara mengarah ke organisasi logical organization, yaitu mengintegrasikan data dari beberapa lokasi fisik yang berbeda dan merupakan cara pengguna melihat data. Selanjutnya, berbagai cara dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan logis, yaitu menggunakan inverted files dan linked list. Kebangkitan era database inverted file adalah suatu file yang disimpan dalam suatu urutan tertentu dan dirancang untuk memecahkan masalah yang berupa permintaan manajer atas suatu laporan yang hanya mendaftarkan record-record tertentu dari file. Sedang berisi list dan berfungsi menghindari akses yang lebih cepat. Saya pada moderator. Baik, selanjutnya saya Audi Andini Lubis akan melanjutkan materi mengenai konsep dan struktur database. Konsep dasar database. Konsep dasar database. Konsep dasar database adalah kumpulan dari catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah database memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema. Ada banyak cara untuk mengorganisasi skema atau memodelkan struktur database. Ini dikenal sebagai database model atau model data. B. Struktur database. Yang pertama yaitu data. Data merupakan sekumpulan fakta mengenai objek tertentu. Yang dinyatakan sebagai angka, huruf, gambar, film, suara, dan sebagainya yang relevan dan belum mempunyai arti. Yang kedua yaitu informasi. Informasi merupakan pengolahan data yang konkret dan sudah mempunyai arti untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu tabel. Tabel merupakan hal yang paling mendasar dalam hal penyimpanan data yang terdiri dari field dan record. Yang keempat yaitu field atau kolom. Field merupakan elemen dari tabel yang berisikan informasi tertentu yang spesifik tentang subjudul tabel pada sebuah item data. Yang kelima yaitu query. Query adalah pertanyaan atau permintaan informasi tertentu dari sebuah basis
data yang ditulis dalam format tertentu. Dan yang terakhir yaitu record atau baris, sekumpulan data yang saling berkaitan tentang sebuah subjek tertentu. Misalnya data seorang siswa akan disimpan dalam record yang terdiri dari beberapa kolom atau field. Baik, ini saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada materi. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya saya persilakan menyampaikan materinya. Baiklah, saya Aziza Rahmah, NIM 0307193126, akan menjelaskan bagian C, menggunakan dan menciptakan database. Menggunakan database atau basis data. Pemakaian database, data berupa orang atau program aplikasi. Orang biasanya menggunakan database dari terminal atau laptop personal ataupun komputer personal dan mengambil data dan informasi dengan menggunakan query language atau laporan yang telah dirancang terlebih dahulu. Mengambil data dari database dapat dilakukan dengan menggunakan pencipta laporan atau report generator yang terdapat di sebagian besar pakai sistem manajemen database paling umum. Menciptakan basis data. Pendekatan berorientasi proses, tentukan masalah, kenali keputusan yang diperlukan, deskripsikan kebutuhan informasi, tentukan pemrosesan yang diperlukan, tentukan kebutuhan data, spesifikasi data, pendekatan model perusahaan, buat model data enterprise, kembangkan database, dan database. Menjelaskan data. Sistem manajemen database menggunakan istilah-istilah spesifik untuk menggambarkan definisi data yang mereka miliki. Setelah elemen-elemen data yang diperlukan ditentukan, maka dijelaskan dalam bentuk kamus data. Kamus data dapat berupa kertas atau file komputer. Memasukkan data. Setelah skema dan subskema diciptakan, data dapat dimasukkan ke dalam database. Hal ini dapat dilaksanakan dengan mengetik data langsung ke dalam DBMS, membaca dari pita atau piringan, atau men-scan data secara optimis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pemateri selanjutnya saya persilakan. Baiklah, saya Rizka Alfani dengan NIM 0307193129. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan bagian D, yaitu tentang model database. Dalam penjelasan model database merupakan suatu konsep yang terintegrasi dalam menggambarkan hubungan antar data dan batas-batasannya. Data dalam suatu sistem database. Model data yang paling umum berdasarkan pada bagaimana hubungan antar rekod dalam database. Adapun beberapa model database terdapat 3 jenis. Yang pertama, model database hierarki. Yang kedua, model database jaringan. Yang ketiga, model database relasi. Selanjutnya, saya juga menjelaskan bagian E, yaitu tentang pengelolaan database. Dalam pengelolaan database adalah segala macam pengelolaan terhadap data atau kombinasi-kombinasi dari berbagai macam pengelolaan terhadap data untuk membuat data itu berguna sesuai dengan hasil yang diinginkan. Dengan itu dapat pengelolaan database segera dipakai. Pembuatan database biasanya dibuat oleh pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan, bisa hard ataupun sekretaris perusahaan. Berikut adapun langkah-langkah pembuatan database, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kumpulan data yang bisa didapat melalui record dan beberapa data yang terdapat dalam perusahaan yang dianggap penting dan dijaga dengan baik. Yang kedua, sortir. Sortir data-data sesuai dengan kepentingan atau agar lebih mempermudahkan untuk mencari data tersebut dalam urutan sesuai abjad nama atau abjad dari nama perusahaan agar lebih mudah mendapatkan datanya apabila diperlukan. Dan yang terakhir, simpan database di folder yang mudah didapatkan. Mungkin yang dapat saya jelaskan, saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk pemateri terakhir, saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Halim Siregar sebagai menteri terakhir dengan NIM 03.19.3102 yang akan membawakan keuntungan implementasi sistem manajemen basis data atau DBMS. Adapun keuntungan implementasi sistem manajemen database atau disebut juga dengan DBMS, pemusatan DBMS di bawah satu orang atau kelompok, menjamin terpeliharanya standar kualitas data, keamanan batas penggunaan, serta menetralkan konflik dalam persyaratan dan integritas dapat terjaga. Informasi basis data lebih efektif dalam pemakaian bersama oleh beberapa user. Dengan kontrol yang terjaga, mudah dalam membuat program aplikasi baru dengan data bebas dan terpisah dari data yang tersimpan di komputer. Menyediakan interface secara langsung sehingga membuat mudah bagi user dalam mengelola data secara langsung. Data yang masuk dapat berlebih atau lebih rangkap. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan materinya. Saya Wanda Jurasyam Pratami selaku moderator mewakili kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian materi ataupun sikap kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.